Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Berjumpa kembali bersama saya Wiji Hastuti dalam acara Warta Paseban Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, Warta Paseban kali ini hadir dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas A sampai Z semua mengenai tuberkulosis, mulai dari sejarahnya, apa itu TBC, kemudian apa gejalanya, pengobatannya, hingga pencegahannya. Nah, di sini juga sudah hadir narasumber yang kompeten mengenai tuberkulosis. Beliau adalah dokter spesialis paru yang sudah sangat terkenal di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Beliau adalah Dr. Yuni Iswati Raharjani, spesialis paru. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Dr. Yuni. Waalaikumsalam Dr. Wiji. Sehat sih Dok sih? Alhamdulillah sehat. Tambah muda juga ya Dok? Alhamdulillah. Anggap saja. Baik Dok, pada kesempatan podcast kali ini kita mau berbincang mengenai tuberkulosis dokter, karena bertepatan dengan bulan ini diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, sebenarnya kenapa sih Dok kok dipilihnya tuh tanggal 24 Maret sebagai hari peringatan tuberkulosis itu sendiri? Mungkin bisa diceritakan sejarah awal mulanya dokter? Iya. Sebenarnya ketika kuman tuberkulosis belum ditemukan, dulu itu penyakit infeksi tuberkulosis dianggap sebagai penyakit kutukan yang mematikan saat itu. Kemudian pada tanggal 24 Maret tahun 1882, seorang ahli kesehatan, Dr. Robert Koch, itu berhasil menemukan suatu kuman atau basil yang muncul pada dahak pasien yang sakit paru-paru tersebut. Kemudian dia menemukan itu Mycobacterium tuberculosis, sehingga sejak saat itu terjadi suatu transformasi besar-besaran tentang tata laksana dari diagnosis sampai pengobatan tuberkulosis, sehingga dinyatakan bahwa penyakit paru tersebut adalah suatu penyakit menular yang bisa disembuhkan seperti itu, sehingga akhirnya dari WHO sendiri dinyatakan bahwa tanggal 24 Maret sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia kayak gitu. Jadi memang bukan penyakit kutukan ya Dok, yang bisa disembuhkan. Sejak saat itu memang dinyatakan bahwa ini adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Ya. Nah, setiap tahun itu kan ada tema-tema tersendiri dokter, misalnya kalau memperingati hari besar gitu. Nah, untuk tema tahun ini untuk Hari Tuberkulosis Sedunia ini sebenarnya apa dokter? Mengangkat apa seperti itu? Jadi tema untuk tahun 2022 ini adalah Invest to End TB. Jadi Invest to End TB, Save Lives. Jadi harapannya pemerintah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat itu semua menginvestasikan energinya, sourcesnya itu untuk membasmi TB. Karena harapannya setelah itu target kita tahun 2050 itu adalah NTB. Jadi memberantas TB, mengeliminasi TB. Nah, kenapa kok dipilih seperti itu? Karena ternyata sejak pandemi COVID tahun 2020 kemarin itu terjadi penurunan kasus yang mendapat pengobatan TB gitu, sehingga saat tahun 2020 itu sekitar 9,9 juta penduduk yang terinfeksi TB, tetapi hanya 5,8 yang mendapatkan pengobatan. Sementara tahun 2019 sebelumnya itu sekitar 7,1 juta. Jadi terjadi penurunan yang cukup besar dan terjadi gap sekitar 4,1 juta pasien TB yang tidak mendapatkan akses pengobatan TB. Ada banyak alasan sekali yang membuat banyak yang tidak mendapat pengobatan TB. Salah satunya adalah karena ketakutan berlebihan untuk di-COVID-kan itu. Jadi pasien takut berobat karena takut dianggap COVID
Itu yang menjadi kendala saat ini. Kemudian juga fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan juga beberapa membatasi pemeriksaan untuk mendiagnosis TB pada saat itu, sehingga diagnosis TB juga terlambat untuk ditegakkan. Nah, sejak tahun ini 2022 dari WHO menyatakan bahwa yuk mari sama-sama kita investasikan sources kita untuk memberantas TB seperti itu. Jadi seperti kalah pamor ya Dok kemarin ya Dok sama COVID ya, semua penyakit kalah pamor sama semua COVID. Penyakit di dunia kalah pamor. Iya. Banyak pasien yang bilang kalau didiagnosis TBC malah bilangnya alhamdulillah asal bukan COVID dokter bilang gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya penyakit TBC itu seberat apa sih Dok kok sampai kita harus mengeliminasi TBC ini? Karena memang sampai saat ini TB itu kita anggap di dunia adalah sebagai tiga besar penyebab kematian akibat penyakit infeksi. Sehingga memang harus diberantas, harus kita eliminir seminimal mungkin. Apalagi Indonesia saat ini juga sudah dinyatakan bahwa sebagai negara endemis TB. Negara endemis TB ya, kita ranking 3 sedunia. 3 besar. Luar biasa sekali. Ini saya perlu tepuk tangan enggak Dok? Boleh. Suatu kebanggaan kita masuk 3 besar memang. Iya, suatu kebanggaan. Iya. Ya, semoga dengan angka COVID yang semakin menurun, penyakit-penyakit lain seperti TBC juga mulai lebih kita aware kembali ya Dok ya, sehingga pasien-pasien tadi yang tidak mendapatkan pengobatan bisa mendapatkan pengobatan kembali, karena memang dampaknya lebih buruk ya Dok ya jika tidak diobati seperti sebenarnya itu. Kan hampir sama ya, itu suatu penyakit airborne disease. Penyebarannya juga mirip seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan kalau hanya kita konsentrasi pada satu penyakit, sementara penyakit-penyakit yang lama yang sebelumnya itu tidak kita perhatikan lagi, malah penyebarannya juga jauh lebih banyak. Nah, ini dari tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai sejarahnya TBC, kemudian bahayanya TBC. Nah, tuberkulosis sendiri itu apa sih Dok? Penyakit apa sih itu? Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Dok. Jadi tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC atau TB, atau kalau orang-orang itu flek paru-paru, kemudian apalagi ya paru-paru basah, mungkin ada yang bilang gitu. Jadi itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan dengan obat anti tuberkulosis yang tepat dan benar. Itu. Jadi penyebabnya kuman dan bisa disembuhkan ya Dok ya. Jadi kalau terdiagnosis TB jangan putus asa, karena itu bukan penyakit kutukan tadi dan bisa disembuhkan oleh dia Dok ya. Gitu. Nah, kemudian Dok, kapan sih mungkin masyarakat sekitar perlu waspada atau mulai aware jangan-jangan nih TBC atau gejalanya tuh seperti apa dokter? Apa bedanya seperti misalnya COVID seperti itu? Kan sama-sama batuk gitu ya Dok ya? Jadi sebenarnya makanya kenapa kok banyak yang takut periksa, karena memang keluhannya nggak terlalu beda jauh dengan COVID. Batuk, demam, lemes seperti itu. Cuman yang memang agak spesial pada kasus TB ini adalah batuknya yang lama, batuk kronik kita menyebutnya, lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Kemudian demamnya juga yang nggak terlalu tinggi. Biasanya kalau orang bilang lemeng itu. Kemudian juga kadang muncul darah batuknya, batuk yang berdahak produktif, kadang ada darahnya, kadang pada beberapa pasien terjadi penurunan nafsu makan yang berakibat penurunan berat badan. Itu terus tapi kadang juga hanya muncul gejala-gejala yang nggak spesifik seperti lemes, mudah capek, kemudian menggeh-menggeh, gampang sesek, gampang capek gitu. Itu sesak nafas yang makin lama makin memberat, itu juga salah satu gejalanya. Jadi memang gejalanya
agak-agak mirip ya dok dengan penyakit paru nggak yang terlalu lainnya. beda jauh, cuman yang sedikit membedakan adalah onsetnya yang memang biasanya agak lama, di atas 2 minggu. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk seperti yang dokter Yuni jelaskan, sebaiknya apa sih dok yang masyarakat harus lakukan ini? Ya, kalau memang ada keluhan batuk, apapun itu penyebabnya, tentu saja kita harus melindungi dari orang lain. Jadi jangan sampai mengenai orang lain. Tentu saja selalu pakai masker. Kemudian kalau batuk juga menutup mulut. Kemudian tidak membuang dahak sembarangan, itu yang pasti. Kemudian ya segera kita periksa ke dokter. Karena dari situ kita anamnesis, kita tanyakan keluhannya berapa lama, kemudian keluhan-keluhan penyertanya. Dari dokter itu akan bisa kemungkinan penyakitnya seperti ini. Kemudian nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang lainnya, seperti itu. Nah, yang untuk membedakan dokter misalnya si TBC ini dengan COVID ataupun penyakit infeksi paru-paru yang lain itu apa dokter? Takutnya kan biasanya itu tadi di COVID kan, padahal kan mungkin ada pemeriksaan yang untuk membedakan kan dok? Kan? Jadi kalau dari COVID itu kan biasanya dari pemeriksaan swab PCR, swab lapisan di hidung sama di tenggorok ya, atau penggunaan swab antigen. Nah, kalau untuk pasien-pasien TBC sendiri itu dasar diagnosisnya selain dari anamnesis keluhan, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik pasien. Apakah ada suara-suara nafas tambahan seperti itu, kemudian apakah ada benjolan-benjolan di sekitar leher di tempat-tempat tertentu. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kita lakukan pemeriksaan dahak biasanya. Kita lakukan pemeriksaan dahak, nanti dicek apakah ada kuman Mycobacterium tuberculosisnya itu. Kita cek, kita cet pakai pengecatan itu di laboratorium. Kita cari kuman BTA-nya, basil tahan asamnya. Kalau memang ada, berarti kita nyatakan sebagai TB. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler namanya. Jadi itu di situ kita cek dahaknya, kita periksa. Harapannya segera terdeteksi. Itu hanya kuman yang hanya sedikit saja sudah terdeteksi. Di situ ketahuan kuman MTB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya terdeteksi ada atau tidak, dan seandainya terdeteksi, dari situ bisa kita ketahui kuman ini sebenarnya masih sensitif tidak dengan obat standar tuberkulosis seperti itu. Kalau sudah resisten kan nanti kita berikan pengobatan untuk TB resisten obat, tapi kalau masih sensitif kita berikan dengan pengobatan TB standar biasa. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya dok ya. Kalau misalnya ada keluhan batuk lama seperti itu, kemudian disertai keluhan-keluhan lain-lain tadi, tidak mesti itu COVID, karena pasti dokter akan memeriksa, akan ada pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosisnya itu. Ya dok ya. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan jika ada gejala-gejala seperti batuk dan lain sebagainya tadi. Nah, kemudian dokter, kita sudah tahu nih kalau misalnya kita mulai ada yang mengeluh gejala batuk, penurunan berat badan ataupun demam tadi, periksa. Nah, ternyata TBC nih dok, ini pengobatannya seperti apa sih dok? Apa yang akan dijalani pasien-pasien TBC ini? Pada pasien-pasien yang sudah tegak terdiagnosis TB, itu kan pada saat pemeriksaan dahak kita lakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Di situ akan dicek kumannya itu masih sensitif atau tidak dengan obat rifampicin. Nah, kalau memang pada pemeriksaan TCM itu hasilnya pasien masih sensitif terhadap rifampicin, maka kita berikan pengobatan TB standar. Itu yang puskesmas bahkan sudah ada obatnya. Jadi kita berikan obat standar sesuai program pemerintah minimal 6 bulan. Yang 2 bulan pertama itu warnanya merah, kemudian 4 bulan selanjutnya berwarna kuning. Itu biasanya pasien-pasien TB sudah hafal itu obatnya. Nah, itu kita berikan. Tetapi kalau hasil tes cepat molekulernya ternyata adalah resisten terhadap rifampicin, maka kita diagnosis sebagai TB resisten obat. Nah, pasien-pasien dengan TB resisten obat kita berikan pengobatan khusus untuk TB resisten obat. Itu memang sifatnya lebih ke individual. Jadi nanti dicek dahaknya, dikultur, dilihat masih sensitif terhadap obat apa saja.
Nah itu yang nanti kita berikan. Itu lebih lama daripada yang sensitif obat. Kalau yang sensitif obat itu kan 6 bulan paling cepat. Nanti 2 bulan pertama itu fase intensif. Jadi itu nanti memang intensif, setiap 2 minggu sekali kontrol, kita evaluasi respon pengobatannya, klinisnya, dahaknya. Nanti bulan kedua kita cek ulang udah negatif atau belum. Nah nanti setelah bulan kedua 4 bulan selanjutnya itu kita sebut sebagai fase lanjutan untuk menyelesaikan pengobatan. Di situ pasien bisa kontrol sebulan sekali. Nanti kita evaluasi lagi, bulan kelima kita cek dahak ulang, bulan keenam kita cek dahak ulang. Kalau 2 kali berturut-turut hasil dahaknya negatif, maka kita nyatakan selesai pengobatan. Kita nyatakan sembuh. Seperti itu. Jadi pengobatannya pun berbeda ya dok, yang masih sensitif dan sudah resisten obat TB. Nah biasanya yang menyebabkan pasien ini mengalami resisten obat dengan TBC itu apa sih dok? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien kumannya itu sudah kebal terhadap obat. Tapi secara umum ada 9 hal yang membuat kita harus curiga bahwa pasien ini kemungkinan besar kebal obat. Yaitu yang pertama, pengobatan TB itu kan ada pengobatan kategori 1 dan kategori 2. Nah, pada pasien-pasien yang pasca pengobatan kategori 1 maupun pengobatan kategori 2 kok hasil dahaknya tidak bisa negatif, selalu yang kita sebutnya gagal pengobatan kategori 1 dan gagal pengobatan kategori 2, itu kita sebut sebagai suspek atau kita curigai TB resisten obat. Kemudian pasien-pasien yang riwayat pengobatan TB sebelumnya tidak sesuai dengan program pemerintah, lupa gitu misalnya dok. Jadi mungkin berobat ke dokter yang memang tidak program pemerintah, jadi sakit TBC tapi diobati sesuai aturannya dia sendiri. Atau mungkin pasien-pasien dengan kasus putus obat. Jadi kan harusnya minimal 6 bulan, dia baru bulan kedua merasa nyaman, kemudian terus, berhenti. Itu yang pasien-pasien yang tinggi resiko kena TB. Kemudian pasien yang sering menggunakan antibiotik golongan quinolon seperti ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, itu juga berisiko TB resisten obat. Terus pasien dengan TB HIV. Itu juga kita kasus TB HIV kita cukup tinggi. Nah itu juga berisiko untuk menjadi kebal obat seperti itu. Jadi salah satunya tadi karena putus obat tadi juga ya, dok. Tapi memang pengobatan TB ini kan lama ya dok, 6 bulan atau setengah tahun sendiri. Pastinya banyak pasien yang mungkin bosan, mungkin atau ketakutan berlebih kalau minum obat jangka panjang seperti itu. Nah tipsnya dok supaya pasien ini bisa teratur menghabiskan, misalnya kalau yang sensitif obat ya minimal 6 bulan tadi, itu seperti apa sih dok supaya pasien ini pengobatannya rutin? Kita itu sangat tinggi resiko putus obatnya, karena selain obatnya sangat banyak, kemudian juga waktunya yang cukup panjang. Nah, dan respon terapi kalau memang benar TBC setelah pengobatan 2 minggu sampai 1 bulan itu rata-rata pasien merasa nyaman, enak, udah gitu. Jadi biasanya critical time-nya itu ketika bulan kedua itu bosen, udah enak, putus seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya putus obat, maka dari WHO sendiri itu merekomendasikan pemberian terapi TB ini dengan program DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Jadi di situ memang kayak semacam program yang berkesinambungan yang akan berusaha menjamin bahwa pasien pasti akan menyelesaikan terapinya sampai selesai. Itu. Jadi secepatnya begitu kita curigai TB, ada keluhan batuk, lama, demam seperti itu, harus secepatnya kita lakukan pemeriksaan dahak. Kita cek BTA-nya, dahaknya. Kalau memang positif, secepatnya kita obati seperti itu. Kemudian observe itu harus ada petugas minum obat.
PMO. Gitu. Nah, PMO ini bertugas mengawasi pasien, memastikan bahwa pasien itu minum obatnya sampai habis. Jadi memang harus ada yang mau nunggui pasien untuk minum. Jadi setiap pasien TB yang periksa itu pasti kita tanya siapa yang mau jadi PMO-nya, petugas minum obatnya. Nah, di situ bahkan kita minta tanda tangan kesediaan minum menjadi PMO, kita mintain nomor teleponnya. Itu kalau sampai 2 bulan pertama pasien kontrol 2 minggu sekali. Nah, itu kalau setelah 2 minggu pasien nggak kontrol, itu kita telepon PMO-nya maupun pasiennya, kita minta untuk datang kontrol. Jadi memang kita awasi. Jadi pengawasnya itu selain keluarga juga dari petugas kesehatan. Kita memang dari puskesmas, kemudian dari poliklinik, itu ada petugas yang bertugas evaluasi siapa yang harusnya kontrol, nanti telepon ditanyakan seperti itu. Kemudian treatment juga kita harus memastikan ketersediaan obat di Fasiankes tersebut, baik di rumah sakit maupun puskesmas maupun dinas kesehatan, itu harus memastikan bahwa obat TB tersedia. Itu obat TB tersedia dan sudah terstandarisasi, kemudian juga tercatat dan terlaporkan. Jadi makanya kenapa pengobatan TB itu nggak bisa asal pindah-pindah, harus kalau sudah di sini ya di sini terus sampai selesai, karena memang harus kita awasi, kita catat, kita laporkan seperti itu. Harapannya dengan seperti itu pengobatan TB bisa selesai, pasien bisa dinyatakan sembuh. Jadi memang untuk penyakit TBC ini harus terintegrasi dan berkesinambungan ya dok ya, nggak bisa berdiri sendiri, banyak sekali pihak-pihak terkait, baik itu dari puskesmas, dinas kesehatan ataupun tadi pengawas minum obat tadi tersendiri. Nah, kalau di Poli Paru RSUD Panembahan Senopati sendiri, pasien dengan TB siapa sih dok yang bisa dilayani di Poli Paru? Nanti kalau pengen berobatnya ketemu sama dokter Yuni nih, apakah semua pasien TBC itu bisa kita layani atau yang seperti apa dokter? Pada prinsipnya kita melayani semua pasien TB. Cuman memang untuk lebih memudahkan akses, kemudian juga kenyamanan pasien, kadang kita tawarkan kalau memang itu terdiagnosis TB dan kira-kira masih layak ditangani di puskesmas, obat tersedia, kadang kita tawarkan untuk pengobatan di puskesmas seperti itu. Jadi memang kita berikan kebebasan kepada pasien untuk nyamannya di mana. Tapi pada prinsipnya semua kasus TB kita terima, tidak ada masalah seperti itu. Untuk sementara ini memang untuk kasus-kasus TB resisten obat kita belum bisa, karena memang belum ada ketersedia obat. Dan juga karena butuh suatu semacam komitmen kerjasama antara rumah sakit dengan penyedia layanan, jadi dari dinas kesehatan, dari Depkes yang untuk memastikan ketersediaan obat seperti itu. Sehingga untuk sementara memang untuk kasus-kasus TB resisten obat kita rujuk. Tapi kita untuk pemeriksaan dahak untuk menentukan ini sensitif obat atau masih atau sudah resisten, kita sudah ada, sudah bisa. Dari laboratorium kita punya tes cepat molekuler. Jadi dari situ bisa deteksi dini kasusnya masih sensitif atau sudah resisten itu. Jadi semua pasien TB pintu Poli Paru RSUD Panembahan Senopati Bantul bersama dokter Yuni tentunya di situ terbuka lebar ya dok, pasti dilayani seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih dok, ternyata TBC itu pengobatannya lama, kemudian belum komplikasinya, termasuk 3 pembunuh terbesar nih dok untuk kasus infeksi. Nah, bagaimana sih dok supaya tidak tertular seperti itu, atau jika ada salah satu keluarga yang sudah terdiagnosis TB tidak menularkan, nah itu apa yang harus dilakukan dokter? Ya, untuk pencegahan penyakit TB ini sendiri ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Jadi memang ini adalah suatu penyakit menular, itu yang harus kita pahami. Dan penularannya lewat mana? Bahwa penularannya memang lewat udara. Nah, karena penularan lewat udara, tentu pencegahan utamanya adalah melalui di udaranya itu tersebut.
Jadi untuk dari faktor individunya, orangnya sendiri, itu yang pertama adalah jangan lupa imunisasi BCG saat bayi. Itu adalah salah satu bentuk pencegahan awal kita untuk kasus infeksi TB. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sakit batuk, apapun itu batuknya, belum terdiagnosis apapun, harus selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi sama seperti COVID ya Dok ya? Persis sama. itu tetap harus kita terapkan. Jadi ada COVID ataupun tidak ada COVID, sebenarnya itu sudah harus terpatri di kita. Kemudian selanjutnya ketika batuk, ya jangan batuk sembarangan, itu harus selalu menutup, cover your mouth, jadi harus menutup mulut ketika batuk. Kemudian tidak boleh membuang dahak sembarangan. Jadi selalu buanglah dahak itu di tempat yang tertutup, di tempat sampah seperti itu. Itu kayak semacam budaya ya. Kadang pada beberapa pasien, beberapa orang hobi buang ludah, buang dahak di jalan atau di mana. Nah itu yang memang harus kita kampanyekan untuk jangan sampai dilakukan. Kemudian kalau dari faktor fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri, itu juga harus menjamin ketersediaan obat, kemudian mempermudah akses untuk pasien-pasien batuk lama. Itu biasanya kita ada di rumah sakit itu ada program TOS, temukan obati sampai selesai. Itu di situ memang ada pasien-pasien untuk kasus batuk lama itu diberikan semacam akses tersendiri, dipercepat aksesnya untuk mendapatkan pelayanan. Harapannya untuk mengurangi pajanan atau penularan ke tempat-tempat lain seperti itu. Kemudian kalau dari faktor lingkungannya, itu lingkungan tempat tinggal terutama atau fasilitas-fasilitas umum, itu selalu upayakan sirkulasinya bagus, sebisa mungkin terkena paparan sinar matahari. Seperti itu. Kalau tadi mengenai etika batuk tadi Dok, harus menutup mulut ketika batuk itu. Nah itu tuh kalau di masyarakat tuh kadang ada yang harus menutupnya pakai tangan, harus ada yang seperti ini. Itu sebenarnya yang benar seperti apa sih Dok kalau misalnya kita tidak sedang bermasker seperti itu? Jadi pada prinsipnya kalau menutup etika batuk yang benar itu adalah menutup. Kalau ada tisu, pakai tisu, kemudian tutup, buang tempat sampah seperti itu. Tetapi jangan menggunakan telapak tangan. Kalau nggak ada tisu ya gunakan punggung lengan. Karena kenapa? Karena tangan ini adalah area yang akan sering pegang-pegang mana-mana. Nah itu resiko penularannya yang cukup tinggi. Kalau memang tidak ada tisu, tidak ada tempat cuci tangan, kita cover your mouth itu pakai punggung lengan. Oke. Seperti itu. Terus kalau pakai seperti ini, itu ya berarti harus ada tisu atau sapu tangan yang bisa dibuang gitu ya. Yang bisa dibuang. Kemudian harus ada fasilitas cuci tangan seperti itu. Jadi memang yang pertama adalah menggunakan tisu tadi ya Dok ya, supaya dropletnya itu ya Dok nggak kemana-mana, bisa langsung dibuang dan cuci tangan. Tapi kalau memang tidak ada, kok keburu batuk nyari tisu nggak ada ya, bisa pakai punggung tangan seperti itu. Baik. Nah Dok, ini kita sudah membahas mulai dari sejarahnya si TBC, kemudian gejala-gejalanya, pengobatannya, pencegahannya. Mungkin sebelumnya nih, sebelum kita tutup nih Dok, mungkin ada closing statement dari Dokter Yuni, dokter yang mau disampaikan ke sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul sekalian. Monggo Dokter Yuni. Terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada semua khalayak, semua pemirsa, itu adalah bahwa penyakit tuberkulosis atau yang disebut paru-paru basah atau mungkin yang disebut penyakit flek itu bukan suatu penyakit keturunan, bukan suatu penyakit kutukan. Itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa diobati. Dan penyakit ini adalah penyakit menular, sehingga selain harus segera diobati, juga harus kita cegah jangan sampai
menimbulkan penularan seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Yuni untuk sharing informasi, sharing ilmu banyak sekali. Semoga bermanfaat Ji Dok Ji. Intinya adalah tadi ya Dok, tos TB ya Dok, temukan, obati dan sampai selesai. Dan biasa. Jadi TBC bukanlah penyakit kutungan, bisa ditemukan, diobati dan diselesaikan. Jadi tidak semua akan berakhir dengan kematian ya Dok ya, pasien TBC Ji. Iya, harapannya angka kematian karena infeksi TBC juga semakin berkurang dan kalau perlu menghilang. Baik, terima kasih. Jadi dan jangan takut untuk melakukan pemeriksaan jika batuk, karena tidak semua penyakit batuk itu adalah penyakit COVID ya Dok ya. Bisa karena yang lain salah satunya TBC itu. Betul. Nah, sepertinya perbincangan kita hari ini sudah sangat-sangat banyak dan lengkap sekali Dok J. Mulai dari sejarahnya, apa itu TBC, pengobatannya dan pencegahannya. Terima kasih untuk Dokter Yuni untuk waktunya, untuk ilmunya. Sehat selalu Dokter Yuni, awet muda selalu Dok. Sama-sama. Atau tambah muda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Dok ya. Siap selalu ya Dok untuk berbagi. Insya Allah siap. Semoga ilmunya bermanfaat. Lemah teles Gusti Allah ingkang balas J Dok J. Amin. Nah, demikian tadi podcast kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia bersama Dr. Yuni Iswati Rahajani, spesialis paru. Semoga bermanfaat bagi sahabat dan mitra sejati sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Warta Paseban selanjutnya. Dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ke-19. RSUD Panembahan Senopati, pelayanan prima dan terpercaya. Saya Wijaya Hastuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.